Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk membahas lagi soal mengenai bidang kartesius. Jadi, bidang kartesius sendiri itu masuk ke dalam bab 2, kelas 8 kurikulum 2013 yang revisi. Oke, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk klik like, subscribe, juga komentar kalian itu namanya siapa dan dari kelas berapa. Seperti itu ya. Jangan lupa juga untuk di-share ke teman-temannya supaya video ini akan lebih banyak lagi manfaatnya. Oke, langsung aja kita bahas soal nomor 1. Oke, koordinat berikut yang berada di kuadran 2. Nah, kalau kita lihat di sini, kuadran 1 itu kan 5,4. Opsi A itu 5,4, opsi B itu min 5,4, yang C-nya itu 5,4, yang D-nya min 5,4. Nah, kalau misalkan kita lihat, Oke, kalau kita lihat dari pembahasan sebelumnya, ini saya copy paste ke sini. Nah, di sini kuadran 1 itu kan nilai X dan Y-nya itu positif ya. Kita copy paste dulu deh ke PowerPoint sebelahnya. Oke, nah kita lihat di sini, kuadran 1 itu kan X, Y atau X-nya positif, Y-nya juga positif. Berarti kalau yang kuadran 1 itu adalah yang A, kalau kita lihat ya. Lalu yang kuadran 2 itu min X, Y. Nah, berarti min X, Y itu X-nya negatif, Y-nya positif. Berarti kalau kita lihat dari opsi jawabannya, itu yang B. Sedangkan kuadran 3, min X, min Y. Atau kalau misalkan kita lihat di sini sumbu X-nya itu negatif, Y-nya juga negatif. Atau itu opsi yang D di sini. Lalu yang kuadran 4, di situ X, min Y. Berarti Y-nya yang negatif, X-nya yang positif. Berarti itu yang C di sini kuadran 4. Maka koordinat yang ada di kuadran 2 itu adalah yang B. Yaitu min 5, min 5,4 yang ini ya. Tebal sekali ya. Sebentar. Oke, jadi jawaban yang ini. Min 5,4. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, nomor 2, koordinat berikut yang terletak pada sumbu X. Oke, saya copy lagi yang tadi. Ini aja deh. Oke, kita hilangkan ini tulisan kuadrannya. Mohon maaf ya, di situ gambarnya ini Y-nya itu ada di sebelah sini. Harusnya bukan di sebelah situ, tapi di atas atau di bawah. Seperti itu ya. Oke, kalau kita lihat di sini 5,4 itu letaknya 5,4. Berarti nanti kurang lebih ada di sini nih. Di situ kurang lebih. Lalu 0,4. X-nya 0, Y-nya 4. Berarti nanti X-nya nih 0 nih. Y-nya ke atas 4. Oh, berarti nanti ada di sini. Itu yang B. Ini yang A tadi ya. Ini yang B. Lalu 5,0. Berarti X-nya 5, Y-nya 0. Berarti nanti ada di sini. Nah, situ. Lalu min 5, min 4. Berarti nanti dia di sini. Min 4 ke bawah berarti ya. Nah, nanti ada di sini. Ini yang B. Nah, kalau kita lihat di sini, koordinat yang terletak pada sumbu X. Kalau ini kan dia sumbu Y. Ini yang ke samping itu adalah sumbu X. Maka yang terletak pada sumbu X itu adalah yang C. Yaitu 5,0.
Seperti itu. Masih mudah ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, di sini untuk nomor 3, koordinat berikut yang terletak pada sumbu Y. Sebenarnya tadi udah kita bahas ya. Nah, kalau misalkan menurut soal yang tadi, berarti yang ada di sumbu Y adalah yang ini, yang D. Oh, ini D-nya ada 2 ya. Yang maksudnya yang 0,4 ini ya. Langsung aja kita jawab. Yang ini. Ini sama kayak tadi pembahasannya di nomor 2. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya, titik yang berabsis 5. Absis itu apa sih artinya? Absis itu sama aja sumbu X. Oke, sini kita tulis oh, jelek banget ya tulisannya. Bentar. Sini aja. Oke, absis itu kan sama aja sumbu X ya. Sama dengan sumbu X. Nah, di sini yang sumbu X-nya itu adalah, kalau yang A itu kan berarti sumbu X-nya, yang A itu sumbu X-nya sama dengan 5. Lalu yang B sumbu X-nya sama dengan 0. Sumbu sumbu X buat yang C, opsi C, itu berarti 4. Untuk yang D, sumbu X-nya itu adalah min 5. Tetap diikutin ya, negatifnya atau minusnya. Nah, jadi titik yang berabsis 5 itu adalah yang A. Oh, kenapa ini? Sebentar. Nah, oke. Jadi di sini yang titik berabsis 5 itu yang ini ya. Yang A. Oke, kita lanjut ke pembahasan nomor 5. Oke, titik yang berordinat 4. Nah, kalau tadi absis itu adalah sumbu X, sementara ordinat itu adalah sumbu Y. Nah, tinggal kita lihat aja sumbu Y dari masing-masing opsi. Jadi di sini opsi A, wah gede banget, bentar. Opsi A itu 5,4, berarti absisnya 5, ordinatnya 4. Yang B absisnya 0, ordinatnya itu 5. Yang C absisnya 4, berarti ordinatnya itu adalah 5. Dan yang D absisnya min 5, ordinatnya adalah min 4. Nah, kalau kita lihat di sini, yang berordinat 4, berarti yang A. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Sebentar, kita close dulu, ini ada WhatsApp. Nggak bisa ya, udah biarin aja deh. Oke, nomor 6. 2 koordinat berikut yang berjarak 5 satuan panjang. Nah, di sini kan ada kata-kata jarak antar 2 titik atau jarak 2 koordinat seperti itu. Nah, kita review lagi di PowerPoint sebelumnya. Jarak 2 titik atau jarak 2 ordinat itu adalah rumusnya yang X min X1 dikuadratkan ditambah dengan Y1 min Y2 min Y1 dikuadratkan lalu nanti diakarkan kayak gitu. Nah, yang ini. Oke, kita copy. Nah, di sini kita cari satu-satu. Di situ ada A, B, C, dan D. Oke. Oh, salah. Oke. Mana nih? Oke. Nah, di sini berarti sama dengan kita coba yang A dulu ya. Di situ kan X1-nya Oke. Di situ X1-nya itu adalah 2, X2-nya adalah 5. Berarti 2 min
5. 2 min 5 nanti dikuadratkan. Nah, di sini kuadrat itu pakai script. Ini kita pindahin ke sini. Nah, nanti kan di sini dikuadratkan gitu ya. Lalu nanti ditambah dengan Y1 min Y2. Berarti Y1-nya itu adalah 3, Y2-nya adalah 3 juga. Berarti 3 kurang 3 gitu ya kurang lebihnya. 3 kurang 3 nanti dikuadratkan. Oke, ini sama dengan harusnya ya. Ya. Oke, lanjut. Nah, di sini sekarang kita hitung hasil masing-masing jawaban. Nah, di sini 2 min 5 itu kan sama aja min 3 ya. Oh, sebentar. Seperti dulu. Ya. Oke. Nah, di sini 2 min 5 tadi itu adalah min 3. Min 3. Nanti dikuadratkan. Lalu, itu kan 3 kurang 3 itu 0 ya. Berarti habis. Dah, sampai situ aja. Biarin. Nah, nanti dia sama dengan akar dari min 3 dikuadratkan. Berarti min 3 kali min 3. Itu adalah 9. Ya, itu dia sama dengan 3. Jadi, dia bukan berjarak 5 satuan panjang. Sementara di soal mintanya yang berjarak 5 satuan panjang. Berarti ini yang A itu salah ya. Oke, ini kita pindahin aja kali ya. Supaya muat. Oke, nah kayak gini. Ini yang A itu salah ya. Tidak sesuai dengan permintaan soal, yaitu yang berjarak 5 satuan. Oke. Nah, sekarang yang B. Kerjakan dengan cara yang sama dan nanti akan didapatkan hasil. Oke, ini sudah saya hitung. Jadi tadi yang A, kita ulang ya. Itu kan X1-nya itu adalah 2. X2-nya adalah 5, berarti 2 dikurang 5. Nanti dikuadratkan sesuai dengan rumusnya. Lalu nanti Y1 dikurangi Y2, berarti Y1-nya 3, Y2-nya 3, jadi 3 kurang 3. Itu nanti juga dikuadratkan. Nah, di sini kan 2 dikurang 5 itu kan min 3. Sementara 3 kurang 3 itu hasilnya 0, jadi nggak usah kita tulis, nggak apa-apa. Lalu nanti diakarkan min 3 kuadrat, jadi min 3 kuadrat itu adalah 9, nanti akarnya itu adalah 3. Jadi, yang A itu dia berjarak 3 satuan panjang. Nah, sementara yang B, di sini kan X1-nya 2, X2-nya 2. Berarti 2 dikurang 2, 0 ya, nanti dikuadratkan juga sama aja. Terus, yang B-nya di sini Y1-nya adalah 3, Y2-nya adalah 7. 3 kurang 7 itu adalah min 4. Min 4 dikuadratkan itu hasilnya 16. Dan tadi kan harus diakarkan ya. Jadi akar 16 itu adalah 4. Jadi yang B itu jaraknya 4 satuan panjang. Sementara yang C di sini X1-nya 2, X2-nya adalah 8. Jadi 2 dikurang 8 itu adalah min 6 di sini. Min 6 dikuadratkan, lalu di sini Y1-nya itu adalah 3, Y2-nya adalah 3. Jadi 3 dikurang 3. Nanti dikuadratkan. 3 kurang 3 kan hasilnya 0 ya. Dikuadratkan juga sama. Jadi nanti tinggal min 6 dikuadratkan. Itu hasilnya adalah 36. Akar 36 itu adalah 6. Seperti itu. Nah, yang D di sini X1-nya 2, X2-nya adalah 2 juga. Jadi 2 dikurang 2, 0. Lalu Y1-nya itu adalah 3.
Y2-nya adalah 8. Jadi 3 dikurang 8. Hasilnya min 5. Min 5 dikuadratkan, hasilnya 25. Jadi akar 25 itu adalah 5. Jadi, dua koordinat berikut yang berjarak 5 satuan panjang. Maka jawabannya adalah pasti yang D. Yang ini 2,3 dan 2,8. Aduh, kenapa ini ya? Seperti itu. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan untuk nomor 7. Dua koordinat berikut berjarak 5 satuan panjang. Sebenarnya ini sama kayak tadi ya. Caranya sama seperti yang nomor 6 ini. Cuma nanti di sini beda koordinat yang keduanya. Oke, saya hitung dulu, nanti saya akan kembali. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada dua koordinat tadi ya yang ingin kita cari, yang jaraknya itu adalah 5 satuan panjang. Nah, di sini panjang AB itu adalah rumusnya X1 dikurang X2 nanti dikuadratkan, lalu nanti ditambah Y1 dikurang Y2 itu nanti dikuadratkan juga. Ini rumusnya sama ya untuk opsi A sampai D. Jadi kita harus cari satu-satu nih yang mana koordinat yang jaraknya itu 5 satuan panjang. Oke, jadi di sini yang A, X1-nya kan 2, Y1-nya 3. 6-nya itu adalah X2, 6 sampingnya lagi adalah Y2. Berarti nanti tinggal 2 dikurang 6, 2 dikurang 6, lalu 3 kurang 6, 3 dikurang 6 yang samping kanannya. Nah, nanti kan dikuadratkan nih. Jadi di sini min 4 dikuadratkan, lalu ditambah dengan min 3 dikuadratkan. Min 4 dikuadratkan itu 16, min 3 dikuadratkan itu adalah 9. Jadi nanti tinggal ditambah 16 tambah 9. Jadi 25. Nah, akar 25 itu adalah 5. Jadi ini jawaban nomor 7 sebenarnya yang A ya. Nah, coba kita lihat yang B-nya. Yang B-nya itu di sini X1-nya 2, lalu X2-nya 3, X1-nya 2, Y1-nya 3, X2-nya 6, Y2-nya 7. Nah, di sini tinggal, kan tadi rumusnya X1 kurang X2, 2 dikurang 6 di sini. Lalu Y1 kurang Y2. Jadi 3 dikurang 7. Seperti itu. Nanti tinggal 2 kurang 6, min 4. 3 kurang 7, min 4. Nanti sama-sama dikuadratkan. Min 4 dikuadratkan itu 16, min 4 dikuadratkan lagi 16. Nah, jadi 16 tambah 16 itu 32. Nah, di sini sebenarnya sampai akar 32 itu sudah benar. Tapi itu belum sederhana. Yang paling sederhana caranya kalian cari angka yang nanti bisa kamu akarkan. Nah, kalau di sini kan 32 itu bisa dibagi 2 nih. Jadi 16. Nah, 16 kali 2 itu sama aja 32 ya. Nah, nanti 16-nya bisa kita keluarkan atau bisa kita akarkan. Jadi hasilnya adalah 4. Jadi 4 akar 2. Jadi dia di situ disebutnya jarak kedua titiknya 4 akar 2 satuan panjang. Seperti itu. Yang C dan D juga sama. Kita cara mengerjakannya tinggal 2 dikurang 6, lalu dikuadratkan. 3 dikurang 8, lalu dikuadratkan juga. 2 kurang 6 itu kan min 4. 3 kurang 8 itu min 5. Nah, nanti min 4 dikuadratkan, itu 16. Min 5 dikuadratkan, 25. Jadi 16 tambah 25 itu hasilnya adalah 41. Jadi hasilnya akar 41. Nah, di sini kenapa sih kok akar 41 tidak disederhanakan seperti yang B? Nah, kalau yang B itu masih bisa kita bagi dengan angka-angka 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Sedangkan 41 itu merupakan bilangan prima. Bilangan prima itu hanya memiliki 2 faktor. 2 faktor itu maksudnya pembaginya. Jadi hanya bisa dibagi dengan 1 dan bilangan itu sendiri kalau yang prima. Nah, di sini juga 41 hanya bisa dibagi 1 dan 41. Seperti itu. Jadi hanya sampai sini. Jadi bisa dikatakan yang C itu adalah
akar 41 satuan panjang. Seperti itu. Lalu yang D, di sini tinggal 2 kurang 2 sama kayak tadi X1 kurang X2. Lalu 3 dikurang 6. Nah, nanti 2 kurang 2 kan 0 ya. 3 kurang 6 itu adalah min 3. Dikuadratkan jadi 9. Akar 9 itu adalah 3. Maka bisa kita simpulkan dua koordinat yang berjarak 5 satuan panjang itu adalah yang A. Oke, ini yang A ya. Nah, yang ini. Nah, oke gitu ya. Semoga bisa dipahami. Kita lanjut 2 nomor terakhir. Nomor 9. Nomor 8. Nah, jika A 0,1, B 1,3, C 2,5, D 3,7, maka koordinat titik Z adalah... Oke, kita lihat di situ. Kalau kita perhatikan masing-masing titik, A itu kan dimulai dari X-nya itu adalah 0. Yang B itu 1. Yang C itu 2. D itu 3. Berarti kalau misalkan kita tuliskan, yang E itu pasti 4. Betul. Jadi di sini E itu sama dengan 4. Nah, nanti 4, berapa kita lihat nih. Di sini kan setelah sumbu X nanti sumbu Y ya. Nah, di titik A itu 1, 3, 5, 7, berarti nanti di sini pasti 9. Nah, nanti di sini kita lihat, itu kan sampai Z ya. Z-nya itu berarti adalah alfabet yang ke-26 dalam susunan abjad di Indonesia. Jadi, bisa kita simpulkan, tadi A-nya itu dimulai dari 0. Berarti nanti Z-nya akan berakhiran 25. Oke, kayak gitu. Pokoknya 0 itu yang A. Terus yang B-nya itu 1, yang C-nya itu 2, D-nya itu 3, E-nya itu 4, dan seterusnya. Kalau nanti kalian hitung satu persatu, Z itu adalah yang ke-25, titik ke-25. Lalu, di sini kan 1, 3, 5, 7. Nah, kalau kayak gini kan ribet ya. Jadi kita tulis aja gini. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39. Lalu 41, 43, 45. Oke, kita lihat. Di sini kan 1 itu yang A ya. A, terus B, C, D, E, F, G, H. Ini mulai ini ya, kita spasi aja supaya sejajar. Nanti di sini I, lalu J, K di sini, S, di sini L, lalu di sini M, yang pas 25 itu M ya. Lalu di sini nanti N, lalu O, lalu P, Q, R, S, T, U, kurang sedikit ya ternyata, V, W, nanti di sini bakal X, Y, Z gitu ya. Nah, di sini 45, 47, 47, 49, W, U, V, W, X, Y, Z. Nah, Z ada di 51. Jadi nanti di sini X, Y, Z. Nah, seperti itu. Jadi nanti
pada huruf atau pada titik Z, titiknya itu sumbu Y-nya ada di 51. Maka jawabannya di sini kan Z-nya itu 25,51. Oke, jadi jawabannya adalah yang B, yang ini ya. Semoga mudah dipahami. Nanti juga sebenarnya ini kan berkaitan dengan pola bilangan ya, materi sebelumnya di bab 1. Nah, nanti bisa sambil dipelajari lagi bab 1-nya. Oke, kita ke nomor berapa nih? 9 ya. Oke, jika titik A 0,1, B-nya 1,-1, C-nya 2,1, D-nya 3,-1, maka titik O. Oke, kalau kita lihat A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Berarti ada di huruf ke-15 atau alfabet ke-15. Maka di sini nanti akan berakhiran A-nya itu 15 nih. Berarti antara A dan B jawabannya. Lalu kita lihat di sini A-nya itu 1, sumbu Y-nya. B itu sumbu Y-nya -1. Nanti 1 lagi, -1 lagi. Nah, berarti tadi kan yang ke-15 ya. 15 itu kan ganjil. Otomatis akan sama dengan yang huruf A. A itu kan alfabet ganjil juga, maksudnya alfabet pertama. Pertama itu berarti ganjil. Dan O juga tadi dia yang ke-15. Berarti di sini 0. Oh, harusnya 14 ya. Kenapa? Karena tadi dimulai dari angka 0. Oke, kita ulang ya. A itu 0, B itu 1, C itu 2, D itu 3. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Nah, berarti nanti dia ada di 14 ya. Karena tadi dia ganjil, berarti otomatis yang C. Seperti itu. Dia juga masih ada hubungannya dengan pola bilangan yang di bab 1. Oke, soal terakhir. Berikut dua koordinat yang membentuk bangun persegi -1,2 dan 3,2. Maka salah satu koordinat yang lainnya. Oke, saya ambil koordinat yang tadi, yang ini. Oke, nah di sini bangun persegi -1,2, -1,2. Berarti nanti di sini. Kurang lebih di situ ya. Nah, yang selanjutnya 3,2 berarti nanti di sini. Oke. Nah, nanti di sini ada koordinat lainnya, ada yang 6,-1. Oke, misal yang A kita ganti warnanya jadi kuning. Itu adalah 6,-1. 6,-1 nanti dia ke sini ya. Ini adalah yang A. Apakah dia bisa terbentuk menjadi persegi? Tentu tidak ya. Jadi persegi di sini nanti kalau dihubungkan dengan yang opsi A, nanti dia itu miring di sini. Sini tuh miring kan. Sementara persegi itu tidak miring ya, berarti yang A itu bukan ya. Oke, kita cari lagi, kita pakai warna hijau. Yang B itu 6,2. 6,2. Ini yang B. Nah, ini juga yang B, dia itu sejajar letaknya dengan titik-titik lainnya. Maka tidak akan terbentuk bangun 2 dimensi apapun. Jadi 3 titik ini hanya akan lurus gini aja. Gitu ya. Jadi yang B juga bukan ya. Oke, kita ganti warna mana nih ya? Hitam deh. Sama aja ya. Oke. Lalu 6,6 sekarang. 6,6 berarti nanti di atas. Di sini C. Nah, nanti di sini kalau kita lihat juga dia akan menarik garis yang miring ke titik lainnya. Berarti bukan yang itu ya. Coba kita lihat lagi. Warna biru ini aja. -1,6. -1,6.
Ini adalah yang D. Kita lihat apakah dari titik lain itu kan dia bisa ya di sini ya. Nanti gini, lalu nanti kayak gini. Nah, supaya nanti persegi, mungkin ini maksudnya persegi panjang. Cuma tidak dijelaskan dengan detail di soalnya. Jadi nanti dia ke sini. Nah, seperti itu. Jadi yang D itu yang memungkinkan. Jadi jawabannya yang min 1,6. Seperti itu. Sangat mudah bukan ya? Jadi nanti di sini koordinat itu kita bisa mencari jaraknya. Kita bisa mencari jarak ketika titik acuannya kita pindah atau titik acuannya berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Kita juga bisa mengkaitkan dengan pola bilangan seperti tadi di nomor 8. Juga kita bisa mencari titik koordinat nanti yang akan membentuk suatu bangun. Seperti itu. Oke, sekian pembahasan tentang soal sistem koordinat pada hari ini. Semoga videonya bermanfaat, menambah wawasan kalian di tengah pandemi ini. Semoga pandemi juga akan cepat berlalu dan kita bisa langsung tatap muka, belajar bersama, dan bertemu dengan teman-teman yang lainnya. Oke, see you next time. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap belajar dengan giat. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.